Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House. Chapter 531. Setelah di akhir chapter sebelumnya Li Guoqiang memberikan perintah untuk menebak musuh yang untuk sementara kita sebut saja dia Omen. Hue mau manggil Oren tapi itu untuk kucing sedangkan dia biip nanti aja kalian lihat. Entar spoiler, oke lanjut. Dengan pergerakan Omen yang cepat membuat para sniper kesulitan menembaknya. Karena itu di awal chapter kali ini, yang entah bagaimana para di sniper itu berhasil menebak Omen. Namun semua tembakan mereka hanya memantul dan tidak menggores Omen sama sekali. Meski begitu, pakaian yang dipakai sobek karena perlu peluru itu. Tidak diketahui apakah jas atau jubahnya juga sobek. Karena dari awal kita cuma diperlihatkan Omen sedang melepaskan jasnya di saat ditembaki. Setelah itu Meng Shucheng yang merupakan pemimpin organisasi Kota 6 yang ternyata juga berada di sana untuk menghadapi momen. Dia menyadari kalau ternyata Omen bukan mutan biasa. Ternyata dia adalah mutan yang ditingkatkan, ucap Meng Shucheng mengatakan pendapatnya setelah melihat kemampuan yang ditunjukkan Omen. Li Guoqiang yang mendengar perkataan itu, meragukan perkataan Meng Shucheng, dan bertanya apakah dia katakan itu benar. Mutan yang ditingkatkan? Apa kau yakin? Ucapnya bertanya pada Meng Shucheng sambil meletakkan kedua tangannya ke pinggang. Benar, kebetulan kami berada di Departemen Penguatan. Kata Meng Shucheng menjawab pernyataan Li Guoqiang. Yang rupanya Meng Shucheng juga merupakan mutan yang ditingkatkan karena itu dia bisa dengan cepat menyadari kalau Omen juga mutan yang ditingkatkan. Setelah itu Meng Shucheng kemudian mengaktifkan kekuatannya yang membuat rambutnya memanjang dan bisa dijadikan senjata, mirip seperti karakter Kejouro di anime Nurarion no Mago. Yang mana jika kalian tahu berarti kalian cukup tua. Hahaha. Rambut seperti salju. Ucap Meng Shucheng mengaktifkan kemampuannya bersiap menyerang Omen. Setelah melihat Meng Shucheng mengaktifkan kemampuannya dan bersiap menyerang, Li Guoqiang kemudian juga mengaktifkan kemampuannya dan juga bersiap menyerang. Di saat yang bersamaan Omen juga bersiap bertarung dengan mengambil tombak miliknya yang dia simpan dalam kotak biola, yang gak tahu dari mana munculnya padahal di awal chapter kotak itu tidak kelihatan. Malahan di akhir chapter sebelumnya aja yang kelihatan. Setelah mengambil tombaknya, Omen kemudian berpose keren, walaupun faktanya, di saat dia mengambil tombak dalam kotak itu, gagang tombol itu sepertinya terbagi menjadi dua. Dan saat itu dia sedang menyambungkannya. Ramalan Mayumi sangat akurat. Ucapnya yang memuji ramalan Mayumi setelah melihat musuh yang akan dia hadapi bukanlah musuh yang sulit untuk dia hadapi. Tepat setelah itu Li Guoqiang kemudian berteriak memberikan komando pada semua orang untuk menyerang Omen. Maju dan bunuh dia. Ucapnya berteriak sambil menunjuk ke depan menggunakan senjatanya yang gue gak tahu itu apa. Terlihat seperti linggis daripada tonfa. Di saat yang bersamaan, di sisi yang berlawanan, Omen mengaum dan kemudian Henshin menjadi harimau oren dengan pancaran aura keemasan di tubuhnya. Benar, inilah kenapa admin memang dia Omen, yang merupakan pelesetan dari oren. Li Guoqiang kaget melihat perubahan Omen itu, yang ternyata bentuk transformasi Omen itu bukanlah harimau biasa. Ternyata dia adalah mutan dengan kemampuan tipe orc, monster mitos, Tide Tiger. Ucap Li Guoqiang yang menjadi ragu untuk menyerang Omen. Tepat setelah Li Guoqiang menyelesaikan perkataannya, Omen sudah menyerang dia dan Meng Shucheng. Hanya dengan sekali serangan Meng Shucheng dan Li Guoqiang terbelah menjadi 4, masing-masing 2 bagian.
Sorry guys, sepertinya lebih dari 4, karena tubuh bagian atas mereka terpisah ditambah tangan mereka juga terpotong. Ya kalian hitung aja sendirilah ya. Para bawahan mereka yang melihat kejadian itu kaget dan ketakutan melihat pemimpin mereka mati semudah itu. Bahkan sebagian dari mereka sudah ada yang lari. Tidak mungkin. 2 mutan kuat tingkat Delta terbunuh tanpa satu gerakan pun. Ucap salah satu prajurit bawahan Meng Shucheng atau Li Guoqiang setelah melihat pemimpin mereka mati. Bos, ucap salah satu bawahan yang lain yang masih tidak percaya pemimpinnya mati lalu mencoba memanggil pemimpinnya sekali lagi. Salah satu bawahan Meng Shucheng atau Li Guoqiang yang berteriak histeris melihat pemimpinnya mati semudah itu. Lari, kata salah satu bawahan Meng Shucheng atau Li Guoqiang yang sudah berlari lebih dulu bahkan sebelum dia mengatakan lari. Setelah itu, Omen yang melihat para bawahan Meng Shucheng dan Li Guoqiang lari mencoba membunuh mereka semua, karena dia berniat menyerap semua inti kekuatan mereka. Karena kalian sudah di sini, jangan berpikir untuk pergi. Ucapnya sambil bersiap menyerang bawahan Meng Shucheng dan Li Guoqiang. Yang sudah lari terpisah-pisah mencoba menyelamatkan diri mereka masing-masing. Sementara itu di sisi lain di kantor pusat komando wilayah Jiangnan. Tu Yunlie yang melihat kejadian itu melalui monitor pengawas terkejut dan tidak menyangka kalau anggota organisasi Eclipse Moon sekuat itu. Kekuatannya setidaknya setingkat anggota elit tim investigasi, dan bahkan mungkin di atas level wakil kapten. Tak heran jika monster-monster ini bisa merajalela di Kanto, dan membuat organisasi Izumo tidak berdaya melawan mereka. Kata Tu Yunlie sambil melihat monitor pengawas. Sin kemudian kembali ke tempat Omen, di mana sekarang dia sedang menyerap inti kekuatan dari semua orang yang sudah dia bunuh di sana. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Aku sangat berharap wilayah Jiangnan bisa mengirimkan lebih banyak makanan. Sebaiknya makanan berkualitas lebih tinggi. Ucap Omen sambil mengalah mulutnya menggunakan lidahnya sendiri sepertinya harimau asli setelah selesai memangsa santapannya. Sin kemudian kembali lagi ke pusat komando wilayah Jiangnan di mana Tu Yunlie hanya bisa terdiam melihat kejadian itu. Dan kemudian chapter 531 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah Oren tetaplah Oren, Omen bukanlah Oren, mereka berbeda kawan. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.